Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep manusia menurut pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risna Uliana, NIM BT230023 dari tingkat 1 Akbid Batari Toja. Pengertian manusia dan konsep. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah. Konsep adalah ide, pandangan, atau pemahaman tentang suatu hal atau konsep abstrak. Konsep manusia. Dalam konteks konsep manusia menurut pandangan Islam, konsep mengacu pada pemahaman dan pandangan Islam tentang hakikat, fitrah, tanggung jawab, dan tujuan hidup manusia. Proses penciptaan manusia melalui tahap pencampuran bahan dari ayah dan ibu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Al-Mu'minun ayat 12. Saripati tanah melalui makanan sebagai zat menjadi sperma atau unsur yang menyusun tubuh manusia menurut penelitian ditemukan pada jenis-jenis tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Al-Mu'minun ayat 13. Proses penciptaan manusia melalui tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, alaqah adalah embrio yang berumur 24-25 hari. Yang kedua, mudghah, segumpal daging atau embrio yang berumur 26-27 hari. Yang ketiga, izam, cikal tulang rangka yang berbentuk dalam stadium mudghah 24-40 hari. Kemudian berubah menjadi tulang rawan. Setelah itu, embrio berada dalam stadium tulang atau izam. Kemudian tulang dibungkus daging setelah tulang dibentuk oleh pembentukan daging. Pada minggu ke-8, embrio menjadi fetus membentuk otot-otot. Lalu minggu 12 terjadi asifikasi pada pusat pertulangan dan pertumbuhan organ yang lainnya. Selanjutnya, Allah meniup ruh pada janin-janin tersebut. Sebutan manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, insan. Insan, kata ini digunakan untuk menyebut manusia secara umum. Dalam Al-Quran, kata insan sering digunakan untuk menggambarkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan dan kekuatan serta diberikan akal dan kebebasan untuk memilih. Yang kedua, Bani Adam. Bani Adam ini adalah sebutan untuk manusia sebagai keturunan Adam. Dalam Al-Quran, kata Bani Adam sering digunakan untuk mengingatkan manusia tentang asal-usul mereka dan tanggung jawab mereka sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga, Ibn Adam. Kata ini secara harfiah berarti anak Adam dan digunakan untuk merujuk kepada setiap individu manusia. Dalam Al-Quran, kata Ibn Adam sering digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan peringatan bagi manusia. Yang keempat, Ins. Ins, kata ini juga digunakan untuk menyebut manusia. Dalam Al-Quran, kata ins sering digunakan dalam konteks perbandingan antara manusia dan jin. Manusia dalam pandangan Islam. Manusia didefinisikan sebagai makhluk mukallafah, mukarram, mukhayyar, dan mukjizat. Manusia adalah makhluk yang memiliki nilai-nilai fitri dan sifat-sifat insaniah. Manusia diciptakan untuk mengaplikasikan beban-beban ilahiyah yang mengandung maslahat dalam kehidupannya. Manusia adalah makhluk pilihan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk-makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan ahsanu taqwim. Adapun tujuan hidup manusia dalam konsep Islam. Tujuan hidup manusia sudah jelas adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nantinya. Martabat manusia. Yang pertama, derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Yang kedua, bentuk manusia dibaguskan. Yang ketiga, diberikan derajat ilmu. Yang keempat, semua kesenangan di bumi untuk manusia. Misi manusia. Manusia di dalam hidup ini memiliki 3 misi khusus. Yang pertama, misi utama, misi fungsional, dan misi operasional. Yang pertama, misi utama. Tugas utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah. Allah telah menyebutkannya dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, misi fungsional.
Fungsi diciptakan manusia oleh Allah yang lainnya adalah untuk menggantikan Allah dalam menjaga, memanfaatkan, dan merawat bumi beserta isinya. Mempunyai misi fungsional sebagai khalifah, manusia juga harus bisa memakmurkan bumi. Yang ketiga, misi operasional. Manusia diciptakan di bumi ini selain untuk beribadah dan sebagai khalifah, juga harus bisa bermain cantik untuk memakmurkan bumi. Kesimpulannya, menurut Islam, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangannya sendiri. Manusia tidak berasal dari evolusi atau kebetulan, tetapi diciptakan dengan tujuan dan maksud yang jelas.